sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kepadamu karena di pagi hari ini kami boleh bangun dan juga boleh memasuki hari yang baru dalam persekutuan doa ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai hari-hari kami dan biarlah kiranya kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai 40 demikian. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita melihat nasihat Paulus tentang pernikahan. Lebih tepatnya tentang sebaiknya tidak menikah. Di mata Paulus, pernikahan itu dipandang sebagai hal yang duniawi. Karena menurut dia, ketika seseorang menikah, maka prioritasnya adalah menyenangkan pasangannya. Istri menyenangkan suami dan suami menyenangkan istrinya. Dan yang tidak menikah bisa memusatkan diri pada perkara Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentu hal ini tidak salah karena kalau kita lihat dalam kenyataan, ketika seseorang menikah, dia bertanggung jawab. Dia harus hidup bukan saja memikirkan dirinya sendiri, tapi juga bahkan bukan saja pasangannya, tapi juga keluarga pasangannya. Kalau dulu masih lajang, mungkin Sabtu Minggu bisa ke gereja, sampai malam ada persekutuan doa, tidak masalah. Kalau sudah menikah, maka Sabtu Minggu harus dipikirkan, itu menjadi waktu untuk keluarga. Atau bahkan untuk keluarga besar, mengunjungi mertua, ada ulang tahun keponakan, ipar, dan seterusnya. Maka tidak heran juga saudara-saudara, banyak teman-teman dewasa muda yang sangat aktif ketika saat mereka pemuda, ketika menikah, berkeluarga, apalagi mulai punya anak, pelan-pelan undur dari pelayanan di gereja. Tentu tidak semua, tapi ini saya mau katakan bahwa hal ini bisa dipahami. Maka dari perspektif itu kita juga bisa memahami kenapa Paulus katakan bahwa pernikahan itu adalah perkara duniawi. Apalagi kalau kita tarik ke zaman sekarang, maka ketika orang menikah, ketika orang berkeluarga, dia punya tanggung jawab untuk anak-anaknya juga.
dia harus cari duit lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, di sini juga yang mungkin kenapa misalnya di gereja Katolik para pastor itu tidak menikah, karena mereka juga punya kaul kemiskinan, artinya tidak melekat dalam hal mencari uang. Nah, tapi saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang protes. Masa sih kalau saya menikah itu menjadi sesuatu yang duniawi? Bukankah pernikahan berkeluarga adalah suatu ibadah? Nah, untuk itu memang di sini Paulus juga menegaskan bahwa sekalipun pernikahan dibanding selibat adalah sebuah perkara yang duniawi, tetapi pernikahan itu bisa digunakan untuk orang bertumbuh dan juga beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam hal ini memang Paulus memandang hidup selibat sebagai sesuatu yang lebih mulia atau tidak duniawi, dan juga mungkin lebih praktis dalam hal pelayanan pekabaran Injil. Nah, untuk itu kita harus memahami bahwa latar belakang Paulus memberi nasihat ini adalah mereka saat itu hidup dalam keyakinan bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Dan ini mungkin kalau kita mau berempati saat ini ketika orang bicara soal akhir zaman ekologis, kehancuran ekologi, memang rasanya orang pun kalau menikah punya anak itu rasanya kasihan anak kita, karena di masa depan itu digambarkan bahwa bumi akan semakin panas, air akan menjadi semakin langka, udara tercemar, ya banyak berbagai penyakit, virus, bakteri dan sebagainya. Rasanya sudahlah sampai di kita saja. Mungkin kalau kita sungguh-sungguh meyakini akhir zaman ekologis itu, krisis ekologis yang sangat parah, bisa jadi kita punya pemikiran yang sama seperti Paulus. Tidak usahlah beranak pinak. Namun saudara-saudara, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa Paulus punya nasihat seperti itu, yang mindset yang sangat melekat dalam pikiran mereka bahwa akhir zaman kedatangan Tuhan kembali itu sudah sangat dekat. Jadi ya lebih baik fokus pusat pada Tuhan. Dan disitulah makanya Paulus katakan bahwa ketika seseorang tidak menikah, maka dia melakukan apa yang benar dan baik karena dia dapat melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah, dalam hal ini saya mau mengajak kita untuk melihat poinnya bukan soal menikah atau tidak menikah, karena bisa juga orang tidak menikah tapi tidak melayani Tuhan, tidak menikah dan juga tidak hidup kudus, itu juga banyak. Tapi bagaimana ketika orang dalam hidupnya menikah atau tidak, bisa hidup melayani Tuhan. Dan menjadikan pelayanan kepada Tuhan itu sebagai bagian yang penting dan juga prioritas, sehingga kalaupun ada gangguan-gangguan itu tidak memadamkan semangat kita melayani. Dan oleh karena itu, maka dalam pernikahan pun sangat penting untuk punya keluarga, pasangan yang seiman, yang tentunya juga sepemikiran, sehati, dan juga punya jiwa yang sama-sama mencintai Tuhan dan juga punya kerinduan untuk melayani yang sama. Sehingga pelayanan tidak menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, tapi justru merekatkan keluarga. Membuat anak-anak juga bisa bertumbuh dalam persekutuan, dalam komunitas gerejawi. Nah, kemudian juga Paulus mengatakan bahwa kalau kamu tidak menikah, maka hidupmu itu tidak diganggu oleh kekhawatiran. Tadi yang seperti saya katakan ya, harus cari uang buat sekolahin anak. Banyaklah yang dipikirin lah kalau punya tanggung jawab dalam pernikahan. Tetapi orang juga bisa hidup tidak menikah dan dikuasai oleh banyak kekhawatiran dan juga keserakahan. Dan juga banyak orang yang dalam pernikahan juga banyak kekhawatiran dan juga menjadi jatuh dalam dosa karena didorong oleh keserakahan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, maka poin yang lebih penting adalah, kalau tadi yang pertama adalah menjadikan pelayanan pada Tuhan tetap sebagai yang prioritas dalam hidup kita. Yang kedua adalah hidup tanpa kekhawatiran. Ini bukan soal menikah atau tidak, tapi bagaimana hati kita percaya pada pemeliharaan Tuhan dan tidak larut dalam keserakahan kompetisi duniawi. Dan yang ketiga, saudara-saudara, adalah bagaimana menjadikan hidup itu dikuasai damai. Tujuan orang menikah salah satunya adalah pembentukan karakter. Besi menajamkan besi, menjadi lebih baik. Maka pernikahan itu salah satu ciri pernikahan yang sehat dan baik adalah ketika ada damai dalam rumah tangga. Damai bukan berarti orang tidak boleh berdebat, bahkan tidak boleh berantem, bukan.
tetapi ada perasaan damai karena di situ ada penerimaan, ada pengertian, ada pengampunan, dan juga ada kemauan untuk saling berkorban. Nah, kalau kita bisa melatih, membentuk karakter kita dalam keluarga yang mengupayakan damai, kita belajar untuk mengesampingkan ego kita belajar untuk mengampuni, kita bisa menerima satu sama yang lain, baik kelebihan maupun kekurangan dan kelemahan, sifat-sifat yang tidak akan bisa berubah sampai kapanpun, kita bisa menerima dan kita bisa damai, maka itulah ibadah. Dan kalau itu bisa terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, itu juga mestinya bisa dibawa dalam pergaulan kita, di kantor, di pertemanan. Karena seringkali orang kalau melihat ada orang yang penuh dengan konflik ya, penuh dengan drama, orang biasa bertanya-tanya, itu rumah tangganya pada masalah gitu ya. Karena kalau orang yang di rumah tangganya damai, maka itu biasanya juga tertular hal-hal yang damai. Tapi kalau di rumah tangga dalam keluarga itu penuh dengan drama-drama yang tidak perlu, biasanya itu terbawa juga ke kantor, ke pekerjaan, ke keseharian kita. Nah, saudara-saudara, sebaliknya orang yang memilih untuk selibat pun juga bukan karena untuk kenyamanan atau kemudahannya saja. Karena memang buat banyak orang zaman sekarang mengatakan bahwa lebih enak hidup sendiri, lebih gampang. Nggak pusing dengan drama mertua menantu, tidak usah khawatir perselingkuhan ya, karena tidak ada yang akan berselingkuh gitu, tidak akan ada pengkhianatan, dan juga mungkin ada banyak hal-hal lainnya yang rasanya lebih gampang. Mungkin juga duit bisa lebih utuh karena nggak dipakai untuk keluarga besar dan sebagainya. Tetapi juga bukan itu maksud Paulus ketika Paulus menganjurkan orang untuk tidak menikah. Tujuannya bukan untuk kenyamanan, kegampangan, kemudahan hidup kita, tetapi agar bagaimana hidup kita bisa sepenuhnya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka sekali lagi, terlepas dari menikah atau tidak, selibat atau tidak, bagaimana kita hidup digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Maka dengan demikian hal-hal yang duniawi, hal soal jatuh cinta, pacaran, patah hati, putus, menikah, jangan bercerai, hal-hal seperti ini, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang mungkin ya itu masalah remaja atau masalah anak muda atau masalah juga orang dewasa, semuanya ini kalau kita bawa ke dalam tangan Tuhan, semuanya itu bisa menjadi hal-hal yang surgawi. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, memberkati pernikahan dan keluarga kita. Amin. Mari saudara-saudara kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk orang tua kami yang telah membesarkan kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk teman-teman, kekasih kami, untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kiranya mereka semua boleh menjadi pengingat bahwa Tuhan mengasihi kami, tetapi tidak menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap menaruh Tuhan sebagai yang utama, yang terpenting, dan hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah dengan demikian Tuhan, kami bisa menjadikan kehidupan kami baik sebagai lajang, berkeluarga, sebagai orang tua, boleh menjadi cara kami melayani Tuhan, cara kami beribadah kepada Tuhan. Bentuklah kami dalam karakter, dalam pengosongan diri, dalam penerimaan, dalam kelemah lembutan, dalam pengampunan. Sehingga kami boleh menunjukkan, menyatakan cinta kasih Tuhan yang sudah kami alami kepada sesama kami, yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Biarlah dengan demikian, kami bukan hanya sebagai keluarga, tapi kami sebagai gereja, sebagai keluarga besar di dalam Tuhan, boleh hidup dalam damai, dalam sukacita, dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu,
kasihnya